PBAM GPM gelar rakon perbaikan dokumen jelang MPP 36 2024. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM menggelar rapat konsultasi atau rakon dihadiri 34 pengurus cabang dalam wilayah pelayanan Maluku, Maluku Utara. Rapat konsultasi dibuka Majelis Pekerja Harian atau MPH Sinode GPM Angki Papilaya di Gereja Bethesda Air Salobar pada Minggu 14 Juli 2024. Sesuai agenda, rakon tersebut digelar 3 hari berlangsung pada 14 hingga 16 Juli 2024. MPH Sinode GPM Angki Papilaya mengingatkan pentingnya peran Angkatan Muda GPM menjadi garda terdepan untuk dapat menangkal semua pengaruh negatif dari digitalisasi. Ia berharap seluruh potensi kader AMGPM menjadi agen perdamaian, menjauhkan diri dari pragmatisme dan politik transaksional yang bisa membuat bangsa ini kehilangan haluan bernegaranya. AMGPM juga diharapkan terus menjadi mitra pemerintah, bekerja sama membangun daerah ini lebih baik. Menurut Papilaya, kehadiran Angkatan Muda GPM secara universal menjadi bagian yang terpilih yang ada di 34 pengurus daerah, 295 cabang, dan 1.221 ranting. Dengan begitu diharapkan AMGPM tetap solid dan terkonsolidasi dengan baik. Memiliki satu tindakan, satu bahasa, satu komitmen. Sebagai salah satu unsur yang esensial, Angkatan Muda GPM harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa itu, maka Angkatan Muda GPM hanyalah alat pelengkap yang sewaktu-waktu diperlukan atau tidak sama sekali. Hadirin yang berbahagia, Angkatan Muda GPM adalah organisasi gereja yang bersendikan organisasi kepemudaan, suatu organisasi kader gereja yang memiliki modal sosial yang besar. Angkatan Muda GPM ada di seluruh wilayah pelayanan GPM, baik di Maluku maupun di Maluku Utara. Sementara itu, pejabat Wali Kota Ambon Domingus Kaya menyampaikan AMGPM sebagai organisasi memiliki peranan penting dalam membangun dan membentuk pemuda untuk selalu taat dan takwa kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, secara khusus keberadaannya untuk melayani. Dikatakan AMGPM selaku organisasi kepemudaan bersama memiliki peran strategis dalam membangun serta membentuk warga, jemaat, dan umat dengan dimensi spiritual ketaatan dan ketakwaan. Sehingga dirinya berharap kerjasama ini dapat terus terbangun dalam tanggung jawab bersama demi membangun Provinsi Maluku lebih baik. Potensi yang sangat besar ini mesti dikelola dan ditata secara baik dan benar agar dapat menggerakkan potensi, kemampuan, daya saing, kreativitas, dan inovasi gereja, generasi muda gereja, sehingga mampu berkiprah dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kedua, menjadi garam dan terang dunia dalam pandangan saya adalah sebuah panggilan suci sekaligus amanah dari Tuhan. Panggilan ini mengharuskan AMGPM dapat hadir, membangun relasi dan memberi warna kepada lingkungan di mana berada, sebab menjadi garam berarti memberi cita rasa, dan menjadi terang berarti memberi cahaya penutur. Ketua Umum PBAM GPM Melkianus Sardekut menyebutkan tujuan rakon untuk menyiapkan dokumen perbaikan konstitusi meliputi AD, ART, dan peraturan organisasi AMGPM lainnya. Sebagai bagian dari amanah keputusan MPP 35 di daerah Pulau-Pulau Kisar, maka rapat konsultasi ini diharapkan 34 perutusan daerah dapat menggumuli rencana perbaikan konstitusi AMGPM dengan baik. Sehingga pada waktunya nanti akan dipercakapkan pada forum MPP 36 di daerah Seram Utara Barat pada Oktober 2024 mendatang. Menurut Sardekut, konstitusi ini akan menjadi tuntunan dalam setiap perjalanan AMGPM di 34 daerah, 255 cabang, dan 1.231 ranting, mulai dari Tifure di bagian utara hingga Ustutun di bagian selatan. Angkatan Muda GPM sementara menyiapkan seluruh dokumen terkait dengan rencana perbaikan konstitusi yang di dalamnya itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, termasuk juga dengan peraturan-peraturan organisasi di AMGPM. Sehingga pada waktu bulan Oktober nanti di pelaksanaan MPP 36 di
Jemaat GPM Karlutu Warasiwa di daerah Seram Utara Barat, seluruh dokumen ini telah rampung dan dibawa ke NPP untuk pada waktunya disahkan. Diketahui AMGPM daerah Pulau Ambon dipercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat konsultasi. Rakon ini berlangsung selama 3 hari, pada 14 hingga 16 Juli, dan dihadiri perutusan dari 34 pengurus daerah.